kekeobatan tubuh kita, tapi biasanya mempunyai efek yang tidak baik. Karena ini mempunyai rasa tegang ya, cemas. Kalau kita cemas, denyut jantung kita seperti ini. Jadi gambar yang hitam ini adalah bagian yang mati selnya. Ini mulai lebih padat lagi sumbatannya, sehingga ini digambarkan selnya yang mati. Sesudah dia terlalu cepat, denyut jantungnya akan melambat karena seperti kecapean. Pada kondisi itu harus secepatnya mendapat bantuan oksigen, kadang-kadang tekanan darahnya mulai turun seperti itu. Ini adalah bentuk monitor yang selalu diberikan. Ini pasien mulai kesadarannya mulai menurun karena nyeri dan oksigen yang di jantung tidak baik. Ini mulai tertutupnya. Nanti berikutnya sel-sel yang lain akan mati. Ini gambar apa ini? Ini sel otot jantung. Pada saat di ambulan sudah mesti mulai mendapat bantuan oksigen, kemudian infus, bahkan obat-obat tertentu untuk mengurangi nyeri. Ini kecepatan dari aliran darahnya udah lebih dari biasa untuk memenuhi kebutuhan oksigen dari tubuh. Paru-paru. Jadi kalau jantungnya mulai nggak kuat, air sebagian mengalir ke paru-paru. Makin susah nafas ya. Tambah susah nafas. Tambah susah nafas. Ini untuk kalau dibutuhkan mesti disuntik adrenalin langsung ke jantung sebenarnya. Jadi bajunya dibuka. Ini kalau di luar negeri bisa 15 menit sampai 1 jam bisa tertolong lah. Kalau di kita mandi ambulannya sudah 1 jam. Terus ketemu dokternya 3 jam. Jadi fase akut 6 jam tadi kadang-kadang terlewati. Udah rusak ya? Ini langsung dia di ICU ya, langsung ditangani untuk sumbatannya sana. Ini berapa? Ini kalau nyerinya hebat sekali, yang disuntikkan adalah morfin. Karena morfin itu bisa melebarkan pembuluh darah dan mengaktifkan oksigen. Tetapi tidak boleh dosis terlalu tinggi.
Ini obat yang dipakai untuk melarutkan tadi. Bertahap dia pembuluh darahnya mulai terbuka lagi. Ini kondisinya lebih baik sudah. Jadi dia kerja jantungnya tidak cepat lagi. Ya, ini yang masih ada nggak ya? Tadi bisa keluar. Ini yang memasukkan anak saya. Ini yang sebetulnya kalau untuk orang dulu kan 5 sehat, 4 sempurna 5 sehat ya, 5 sehat, 4 sehat 5 sempurna. Dulu. Tapi sekarang udah untuk orang tua nggak boleh begitu, makan seimbang. Jadi kalau ini bahasa Indonesia aja. Ini yang menurut beberapa penelitian yang sekarang dikembangkan herbal itu beberapa, tapi dosisnya bagaimana, caranya masak bagaimana saya nggak tahu. Ini hanya masukan dari satu makalah yang dikatakan ada gunanya lah. Ini leukogen ini adalah satu zat antioksidan. Jadi kayak wortel, tomat, kemudian itu dia mampu menetralisir bahan-bahan oksidasi stres ya. Jadi kalau kita stres itu mengeluarkan hormon yang namanya oksidatif stres. Ini salah satu yang melawan adalah bahan antioksidan. Antioksidan itu gunanya untuk itu. Ini yang biasa-biasa itulah. Tapi aku nggak ngerti nih bagaimana minumnya, caranya bagaimana. Ya yang maksud ini radikal bebas ini yang kita kerjakan sehari-hari menghasilkan ini. Tauge itu. Ini semua tauge ini keuntungannya besar sekali. Hanya efeknya adalah asam uratnya tinggi ya. Asam uratnya tinggi. Benar. Jadi kalau makan mesti tahu diri jumlahnya. Kalau minum seledri salah satu. Oh iya, Mi. Asam urat. Dia kayak mirip-mirip antioksidan gitu. Ini semua bahan-bahan yang antioksidan. Khasiatnya seberapa jauh dan bagaimana saya nggak tahu. Sentun kulitnya gitu ya. Itu kuai. Iya. Tapi Mungkin ini yang makan kulitnya. contoh-contoh kita sharing kalau ada sesuatu yang Jus kulit. ada yang mau ngopi silakan aja. Ada kalau itu BSB atau Kopi cappuccino. BSB. supaya daripada kalau merekam mungkin suara yang dia itu enggak ada. Ya mau pesen long black, Bud. Kopi
Kopi buat antok ya. Silakan. Ada yang kita diskusi aja, kita sharing aja lah. Berapa menit terserah. Oh, Pakai mic yo. triglycerid itu menyebabkan apa, Bu? Kalau kelebihan itu? Jadi triglycerid itu berasal dari karbohidrat ya, yang utama. Jadi nasi itu, Tepung. Bahan tepung. itu berarti tidak boleh banyak tepung kalau sudah kelebihan itu. Iya. Itu salah satu kunci orang panjang umur. Nggak boleh banyak tepung. Enggak boleh banyak. Mie berarti kurangi itu. Bakmi. Ya, CS-nya semua itu. Kalau kelebihan itu, Begini, kalau kelebihan itu, triglycerid itu sebenarnya mengandung kolesterol yang lebih jahat dari VLDL tadi. dari LDL. Jadi dia mengandung VLDL dan kilomikron. Kilomikron itu yang menyusun VLDL jadi LDL, jadi lebih jahat. Dan dia disimpannya di liver. Apa yang terjadi? Livernya terjadi penebalan fatty liver. Sekarang mulai ada satu kondisi yang sifatnya itu mutasi dari bahan itu sendiri ke tubuh, sehingga kanker liver itu tidak hanya dari virus, salah satunya adalah dari lemak-lemak yang triglycerid yang tinggi yang tebal di dalam sana, karena dia merubah metabolisme sel liver yang baik sehingga jadi sel kanker. Dan itu satu. Yang kedua tentu kepemudaan. Jadi itu kenapa dia tidak dipakai sebagai patokan? Triglycerid itu tidak bisa dipakai sebagai patokan. Kalau kita periksa lab, itu kenapa tidak itu? Itu kita di dalam simposium internasional kita dibahas bahwa triglycerid itu kadarnya berubahnya cepat sekali. Jadi kalau meskipun puasa ini ya 12 jam, tapi kalau sehari sebelumnya makan misalkan kambing 10, terus yang enak-enak lah, kadar kalori tinggi, alkohol, triglycerid itu dalam waktu satu malam itu yang kemarinnya mungkin cuma 200 jadi 350. Padahal itu jadi semu karena pengaruh makanan yang kita konsumsi Hari itu, ya. hari itu aja. Itu sudah diteliti. Jadi itu tidak bisa dipakai patokan. Oleh sebab itu yang dipakai patokan yang LDL tadi karena dia relatif lebih stabil, tidak gampang dipengaruhi oleh makanan yang hanya berbeda berapa jam tadi. Jadi, patokannya adalah LDL dan HDL. HDL itu bersifat dia kalau ada LDL yang berlebihan dia menghancurkan, melawan sendiri. Yang baik itu yang HDL makanya harus lebih dari 40 tadi. 60 kalau bisa. Ya. Sekitar kalau ya 50 ke atas lah. Ya kalau ada tes darah itu kan ada 3 faktor itu ya. LDL, HDL sama Kolesterol total. terus kolesterol total. Ya. Saya kolesterol totalnya jauh di bawah, tapi triglyceridnya tinggi di atas 150. Nah, itu efeknya. Itu pertanyaannya Tommy tadi gitu. Ya. Jadi itulah yang sebenarnya dari triglycerid itu diolah nantinya akan jadi kolesterol yang jelek tadi. Tetapi tidak bisa diukur secara untuk standar, karena bagaimanapun kalau ada orang sakit itu tadi untuk orang yang normal. Kalau untuk orang yang pernah ada hipertensi, minum obat atau ada diabetes, LDL itu harus di bawah 80. LDL-nya di bawah 80. Kolesterol totalnya di bawah 160. Triglyceridnya di bawah 120. Jadi ada kondisi yang perlu dirubah lagi. Itu kondisi orang yang tidak punya hipertensi, tidak punya Normal katanya. diabetes, nah kondisi yang ideal. Berarti kalau dia kelebihan triglycerid tapi lainnya normal belum tentu dia sakit. Betul. Pada saat itu belum tentu sakit, tapi dalam jangka waktu yang lama mungkin Bisa akan jadi sakit. masalah. Karena perubahan dari triglycerid terjadi LDL, VLDL segala macam itu lama.
Nah, kalau asam urat, Kalau asam urat itu sebenarnya kan sisa ya, sisa dari satu pemecahan sel. Jadi contohnya kalau kamu makan antibiotik pada keadaan infeksi yang berat, itu asam urat naik. Itu satu. Itu yang faktor dari luar. Orang yang sakit kanker kena obat kemoterapi, asam uratnya naik. Naiknya tidak tanggung-tanggung, itu dari 5 bisa jadi 15. Terus ada bahan makanan tertentu yang mempunyai karakter itu. Contohnya hijau, pete, ya, jengkol, Kangkung. Kangkung itu kalau dia dimakan pada keadaan segar langsung mungkin nggak terlalu. Tapi kalau masak karena masih ada terus dimakan lagi, nah itu yang jadi masalah. Kangkung itu terasinya ini. Terasinya. Terus Apalagi Pak ya? yang dari dalam memang ada kelainan genetik. Itu yang tidak bisa diatasi. Jadi mau nggak makan apapun, minum air toh juga asam uratnya tinggi. apa sih Pak? Nasib, Primon nasib. Itu ada kondisi seperti itu. Jadi ada kolesterol, trigliserid yang genetik juga ada seperti itu. Orangnya ini beratnya ideal, makannya udah sayuran, udah semua jelek ya. Tapi kolesterolnya itu bisa 400, trigliseridnya itu 600 ya. Itu darah kalau ditaruh diambil begitu warnanya itu seperti jeruk. Karena sel darah merahnya udah nggak kelihatan, ketutup oleh jaringan lemak. Itu genetik. Orangnya tenang-tenang aja, olahraga segala macam. Itu yang jadi Tapi ya tentu dia harus mengurangi serendah mungkin, karena kadang-kadang kalau dia nggak minum bisa sampai 1000. Saudara saya begitu. Trigliseridnya itu kalau dia nggak minum obat fenofibrat tadi, obatnya fibrat, itu trigliseridnya 900. Jadi kalau diambil darah itu ngendap, bawahnya itu seperti es krim. Atasnya itu serum kuning gitu, bawahnya es krim. Padahal orang yang jalan-jalan segar, olahraga, jadi ada keadaan-keadaan yang seperti itu. Nah kalau kayak gitu tuh jatuhnya gimana? Keberatan. Tentu mesti semuanya harus diatur lagi, karena ini ada faktor yang memang memperberat di situ, tapi bukan dibuat kan dari dalam badan sendiri yang membuat. Biasanya ada autoregulasi di dalam tubuh. jatuhnya kuat sendiri. Udah biasa. Udah terkondisi ya. Terkondisi, jadi adaptasi. Dia biasanya kalau seperti itu HDL-nya juga tinggi. Itu teman saya juga satu keluarga begitu. Mereka bilang itu genetik ya. Dari satu keluarga 4 orang, 3 orang trigliseridnya rata-rata 500 gitu. Baru ketahuan setelah gede gitu. Itu tadi saya singgung karena umur 40 itulah yang titik kritis. Iya. Ada kejadian teman saya ada yang umur 35, kita sama-sama karena dia sudah menggantikan senior stroke umur 35. Satu lagi saudara tanya salah satu pemimpin partai kita lah di sini, itu sedang ke puncak, dia masih umur 31, serangan jantung. Ya tapi karena ini kuat, yang jemput helikopter, jadi aman ya, diselamatkan. 31. Ada hal tadi yang saya sampaikan, ada yang masih umur 24-25 kanker paru-paru, tidak merokok, keluarganya juga tidak ada yang merokok. Itu adalah kondisi-kondisi yang memang nggak ada yang mau ya, tapi harus menjalani itu. Kayak Menteri Kesehatan kita itu kan nggak merokok sama sekali. Iya, enggak Kanker paru. kelihatan itu kan susutnya kelihatan. Yang Orangnya tekun sekali belajarnya nggak. Tapi asam urat kalau kondisi ekstrim akibatnya apa? Kalau ekstrim sekali sampai 15 ya, itu nggak bisa dibuang lewat ginjal. Dia nggak bisa kencing kamu, mesti cuci darah kamu.
Cuci darah. Iya. Setelah asam uratnya tinggi. Iya. Karena asam urat itu dikeluarkan lewat kencing, Ginjal ya. lewat ginjal, jadi dikeluarkan lewat kencing. Kalau jadi pada kondisi yang biasa, yang serangan di kaki, itu kita nggak boleh minum yang allopurinol itu. Allopurinol itu untuk melarutkan asam urat yang ada di darah untuk dibuang lewat kencing. Tapi pada saat kita serangan, asam urat ada di jaringan, jadi obat itu tidak bekerja sama sekali. Dia bekerjanya memindahkan dari yang di jempol kaki itu bisa ke kuping sini, ke tangan sini, itu ada. Jadi sebaiknya makanan yang potensial tinggi tadi ya jangan banyak-banyak kalau makan. Kalau manusia ada yang punya, manusia kan beda-beda. Ada yang makan makanan yang bisa menimbulkan asam urat tinggi, nggak apa-apa ya. Tapi ada satu orang yang makan itu langsung ceret. Ada yang gitu. Betul. Betul. Dan itu faktor genetik tadi berperan. Jadi kalau dia memang genetiknya seperti itu, makan mungkin kacang berapa biji juga besoknya udah akan kesakitan. Itu kan terkenal dengan penyakit raja-raja Eropa ya. Jadi dulunya orang nggak tahu itu. Jadi setiap kali mereka habis pesta begini, kan itu pakai wine, alkohol, kemudian daging, kemudian macam-macam yang protein tinggi. Intinya dari protein. Besoknya dia kesakitan semua. Lama-lama pada orang yang sakit sekali itu bagian tempat yang sakit itu benjol-benjol. Benjolnya itu diambil, dipikirnya di mikroskop bahwa ada asam urat di sana. Pada orang yang seperti kamu bilang tadi, yang nggak ada bakat ke sana, selama dia makannya wajar sih, nggak akan ada apa-apa. Saya pernah mengalami satu pasien waktu saya belum lulus, tahun 95-an, 95 atau 94, di RSCM. Orang itu membawa pete dari Jawa Barat, itu 15 selain itu. Ya, jadi dia dimakan 3 orang. Salah satunya nggak bisa kencing sama sekali. Asam uratnya tuh dekat hampir 20. Mesti cuci darah dia. Cuci darah, 2 kali cuci darah baru bisa kencing lagi biasa. Tapi setelah itu ya. Iya, dia harus yang sesudah itu ya harus mesti tahu diri. Iya. Pertanyaannya ini, kan kadang-kadang kita dikasih dokter kalau lagi asam urat naik dikasih allopurinol gitu. Itu nggak masalah. Tadi kan nggak sebaiknya Itu tadi, jadi kalau kamu di darah yang diperiksa itu kan di darah. Iya. Pada kondisi itu allopurinol itu ada gunanya, membantu untuk. Tetapi kalau sudah di jaringan, kamu mesti stop. Allopurinol itu kamu mesti stop. Nggak boleh minum itu. Namanya alkohol dari chemical alkohol. Lain ya. Itu cuma satu macam kok. Kalau yang ada di jaringan itu yang bisa melarutkan dari jaringan ke dalam itu obatnya namanya colchicine. Itu obat kuno, harganya murah, sekarang nggak ada apotek yang mau jual. Nggak untung. Justru yang basic seperti itu tuh di apotek jarang sekarang di Jakarta. Generik itu Bu. Karena Iya, allopurinol murah. nggak ada untungnya dia. Tapi masih diproduksi. Tetap ada satu yang memproduksi itu dari Fahrenheit kalau nggak salah. Itu cuma satu macam. Namanya Recoval. Itu dia kalau tidak harus pakai itu sebabnya. Jadi nggak banyak mau produksi itu tidak harus pakai itu. Intinya bengkaknya hilang, sel asam urat itu bisa masuk ke pembuluh darah, terus baru dilanjutkan dengan allopurinol. Itu jadi tidak harus pakai colchicine ini. Itu tadi kalau kelebihan asam urat dia harus cuci darah itu berarti tapi ginjalnya kan nggak rusak ya. Rusak? Itu harus cuci darah terus? Enggak. Itu namanya akut. Lain dengan yang cerita yang pertama, diabetes terus jadi gagal ginjal tadi. Terus sekali cuci darah seumur hidup. Ya. Atau transplantasi. Ya. Kalau yang makan petik ini tadi akut.
Misalkan kena obat contohnya. Itu dua-duanya, ginjal kan kiri kanan. Iya. Ginjal itu kamu kalau sakit ginjal dengan satu ginjal, kalau kamu periksa darah itu normal terus. Semuanya normal. Jadi kalau kamu sudah nggak normal, berarti dua-duanya nggak beres. Jadi satu ginjal itu sudah mengatasi ginjal yang lain. Ya kerjanya lebih lah. Pada beberapa kasus kan ada yang orang batu besar ya, ditembak dari luar nggak bisa, atau kadang-kadang pecah perdarahan. Itu ginjalnya pasti dibuang. Selama ginjal yang satu ini bagus, ya dia tenang-tenang aja. Cuma mesti pesan bahwa seperti obat-obat pengurang sakit atau apa, kalau berlebih. Misalkan contohnya kayak seperti kelompok yang paling sering ya diminum itu kayak Kuataren, kayak apa itu kan di pasar kan. Dia efeknya selain ke lambung itu ginjal ya. Kacau. Ke ginjal tajam Sama berat. obat mah yang sekarang dijual itu Banyak kapur. justru ngilangin bulu-bulu. Di lambung itu kan ada bulu-bulu tuh. Iya. Itu obat-obat yang dipasarkan itu ngantem itu. Nah yang obat yang baru mungkin menumbuhkan bulu-bulu yang di lambung itu ya Begini, bisa di dulu ada pepatah begini, orang tidak sakit lambung kalau tidak makan makanan yang berasam. Ternyata tidak begitu. Lambung itu pH-nya itu cuma 1 sampai 1,5. Jadi kira-kira sama dengan air keras yang botol itu. Itu kondisi di lambung kita keadaan biasa ini seperti itu sudah. tulang hancur ini hancur Iya, semua ya. itu kalau diambil ditaruh ke sini rusak. Tetapi badan kita bisa tahan. Berarti dia itu mempunyai fungsi. Asam lambung segitu, pH-nya segitu rendah itu untuk membunuh kuman. Sebetulnya. Nah, persoalannya ada sesuatu yang baru. Ternyata ada satu pemenang Nobel dari Australia itu dia mengatakan orang ini semua orang asamnya seperti itu. Kenapa yang satu ada luka, yang satu tidak? Yang dimakan sama ini, orangnya diperlakukan yang dimakan sama, kasih asam. Ternyata ada satu bakteri yang sembunyi di dalam sana yang memproduksi satu bahan-bahan lain yang mengikis yang kamu bilang tadi, lapisan dari atas lambung.